Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Fatwa mengenai pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari alasan kenapa paham Salafi Wahabi selalu ditolak. Namun banyak dari mereka yang tidak mengakui bahwa fatwa tersebut benar-benar muncul dari kelompok mereka sendiri. Yang terjadi justru fatwa tentang pembongkaran tersebut dibantah oleh sebagian pengikut Salafi Wahabi dan mereka mengatakan bahwa itu hanya isu dan hoaks yang telah dihembuskan oleh kelompok yang membenci Salafi Wahabi untuk memprovokasi umat Islam. Ya boleh-boleh sajalah mengelak dan mengatakan fatwa tersebut adalah suatu kedustaan. Akan tetapi fakta tidak bisa dibantah. Ini saya tunjukkan kepada sahabat satu fakta menarik dari kitab Manasikul Haji wal Umrah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani sendiri. Di dalam kitab ini terdeteksi dengan jelas memang ada upaya untuk memprovokasi umat agar makam Nabi Muhammad SAW dibongkar dari Masjid Nabawi karena dianggap sebagai praktik bid'ah. Jadi runtutannya begini sahabat. Di dalam kitab ini, kitab Manasikul Haji wal Umrah, Syekh Albani menulis satu bab yang diberi judul Bid'aul Haji wal Umrati waziyaroti. Bid'ah-bid'ah dalam haji, umroh, dan ziarah. Nah, di dalam bab ini, beliau merilis ada 176 bid'ah. Di antaranya adalah bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, sahabat lihat di halaman 56 ini, tepat di bid'ah nomor 137. Syekh Albani menulis, Ibqa'ul qabri an-nabawiyyi fi masjidihi. Bid'ah yang nomor 137 adalah membiarkan makam Nabi tetap berada di dalam masjidnya. Masjid Nabawi maksudnya. Jadi menurut Syekh Albani, membiarkan makam baginda Nabi Muhammad SAW tetap berada di dalam Masjid Nabawi adalah sebuah kebid'ahan. Tidak berhenti di sini, sahabat. Upaya yang teridentifikasi sebagai provokasi untuk membongkar makam Nabi juga ditulis oleh Syekh Albani di dalam kitabnya yang lain berjudul Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Kuburi Masajid. Di dalam kitab ini, Syekh Albani bahkan berani memastikan bahwa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik adalah orang yang bersalah atas pelebaran Masjid Nabawi dan bangunan-bangunan di atas makam Nabi Muhammad SAW. Pernyataan ini dapat sahabat temukan di halaman 64. Di sini Syekh Albani menyebut, walihadza naqta'u bi khata'i ma fa'alahu al-walidu bin Abdul Malik afallahu anhu. Kalau kita terjemahkan, karena inilah saya pastikan, naqta'u, saya pastikan, bi khata'i ma fa'alahu al-Walid bin Abdul Malik, akan kesalahan yang telah dilakukan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Semoga Allah mengampuninya. Afallahu anhu. Ini mengherankan sahabat. Bayangkan, Khalifah Walid bin Abdul Malik itu lahir pada tahun 668 Masehi, meninggal pada tahun 715 Masehi. Beliau berkuasa sebagai khalifah selama 10 tahun, mulai tahun 705 Masehi sampai tahun 715 Masehi. Bagaimana bisa manusia yang hidup di pertengahan abad ke-20 Masehi tiba-tiba bisa memberikan kepastian dan menyalahkan orang yang hidup di masa keemasan Islam, tepatnya di pertengahan abad ke-7 Masehi. Ini benar-benar mengherankan, sahabat. Ya, kalau boleh kita pinjam kata-kata dari Salafi Wahabi yang sering mereka keluarkan, maka kita dapat mengatakan, seandainya pelebaran Masjid Nabawi dan pembangunan makam Nabi itu jelek, melanggar syariat, haram, tentu ulama-ulama salaf sudah lebih dulu berfatwa dan membongkarnya. Tapi faktanya apa yang terjadi?
berabad-abad bangunan itu ada dan nggak ada masalah. Baik, kita buka halaman selanjutnya di halaman 68. Di sini Syekh Albani seolah-olah kebenarannya sudah di atas angin, sahabat. Beliau mempersoalkan kubah hijau dan bangunan-bangunan di atas makam Nabi Muhammad SAW yang sudah berdiri berabad-abad lamanya sebelum Syekh Albani itu lahir. Di sini beliau juga terkesan memprovokasi pemerintah Saudi dan memprovokasi umat Islam agar mengembalikan makam Nabi dan mengembalikan Masjid Nabawi seperti dulu lagi. Yakni apa? Yakni seperti ketika belum ada pelebaran seperti yang dilakukan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Agak jelimet ya. Jadi kata beliau tuh begini, fal wajibu ar-ruju'u bil Masjidin Nabawiyyi ila ahdihi as-sabiq. Maka hal yang wajib adalah mengembalikan Masjid Nabawi kepada masanya yang dulu. Ini kalau kita pahami dari runtutan redaksi-redaksi sebelumnya, tentu yang dimaksud ila ahdihi as-sabiq adalah masa lampau di mana Masjid Nabawi belum dilebarkan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kita lanjutkan, sahabat. Wadzalika bil fasli bainahu wa bainal qabri an-nabawiyyi bihaitin. Wadzalika itu maksudnya mengembalikan Masjid Nabawi kepada masanya yang dulu. Caranya adalah dengan bil fasli, dengan memisah antara Masjid Nabawi bainahu wa bainal qabri an-nabawi, dengan memisah antara Masjid Nabawi dan makam Nabi bihaitin dengan tembok. Yamtaddu atau yumtaddu ya. Ini maksudnya sama saja. Yumtaddu minasyimali ilal janubi bihaitsu anna dakhila ilal masjidi la yarofihi. Ai mukhalifatan la taradda muassisahu sallallahu alaihi wasallam. Tembok yumtaddu yang dibentangkan minasyimali ilal janubi dari sisi utara ke selatan, dibentangkan dari utara ke selatan begitu ya. Sekiranya orang yang masuk masjid tidak melihat di dalamnya ada pelanggaran, yaitu maksudnya adalah pelanggaran yang tidak diridhoi oleh pendirinya, pendiri Masjid Nabawi, yakni siapa? Nabi Muhammad SAW. Oke, dari dua kitab ini saja, sahabat, sudah cukup jelas dapat kita pahami bahwa Syekh Albani memang memfatwakan agar Masjid Nabawi dan makam Nabi Muhammad SAW itu dibongkar dan dirombak sedemikian rupa agar sesuai dengan apa yang dia pahami terkait tentang bid'ah dan syirik. Sehingga kawan-kawan salafi dengan ini ya nggak usah mengelak lagi, nggak usah membantah lagi. Terima saja kenyataan ini bahwa ulama kalian memang benar-benar memfatwakan pembongkaran terhadap makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.